Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagi semua mahasiswa yang saya ampu untuk mata kuliah konseling mikro ya. Untuk pertemuan hari ini, materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan berbagai macam keterampilan dasar konseling yang nantinya akan kita praktikkan selama satu semester nanti ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang, sebelumnya kita akan flashback terlebih dahulu mengenai beberapa keterampilan dasar konseling yang sudah Anda dapatkan pada semester-semester sebelumnya gitu. Jadi ini karena mata kuliah ini ada keterkaitan dengan keterampilan dasar konseling itu, di mana untuk KDK itu fokusnya pada pemahaman tentang konsep atau teori, tetapi dalam konseling mikro ini lebih kepada praktiknya. Jadi bagaimana nanti para mahasiswa akan mempraktikkan dari masing-masing keterampilan itu untuk kita praktikkan secara satu persatu, yang dipraktikkan secara runtut nanti, kemudian nanti di akhir pertemuan, di akhir semester nanti akan kita praktekkan secara menyeluruh atau secara keseluruhan, secara utuh begitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, seharusnya Anda sudah presensi di kolom presensi yang sudah saya buatkan tadi ya. Jadi harapan saya masih sudah presensi terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan mulai perkuliahan. Baik. Untuk materi kali ini saya sudah persiapkan, ini sudah saya upload di YouTube. Jadi akan saya share linknya nanti ya. Ini linknya akan di-share kepada mahasiswa, kemudian nanti Anda tinggal mengklik link tersebut untuk kemudian memperhatikan dari apa yang sudah saya sampaikan atau yang akan saya sampaikan nanti. Baik, sekarang kita menuju pada slide ya, menuju pada slide. Oke, mari kita flashback ya. Oke, mari kita flashback. Harapan saya semoga ingatannya masih bagus ya. Jadi mengingat hal-hal yang penting tentunya berkaitan dengan perkuliahannya seharusnya masih bagus ya. Kalian semuanya masih muda-muda, masih kuat-kuat, masih sehat-sehat. Jadi pasti memorinya pun juga masih banyak gitu ya. Bayangkan handphone aja RAM-nya banyak, masa memori dari manusia tidak banyak gitu ya. Terlebih lagi Anda anak-anak milenial, tentu memorinya pasti yang banyak-banyak juga dong, ya kan? Ya, baik. Semoga ingatannya masih bagus. Ada berapa keterampilan dasar konseling yang Anda praktikkan atau yang sudah Anda dapatkan pada materi KDK ya? Pasti banyak ya. Tapi di sini yang akan saya sampaikan hanya beberapa saja ya. Ada berapa? Kita lihat satu ya. Yang pertama adalah keterampilan attending. Keterampilan attending ini berkaitan dengan penampilan ya, berkaitan dengan penampilan, bagaimana seorang konselor itu nanti memperhatikan tentang penampilannya, cara menyambut klien, kemudian mengatur tentang posisi duduknya seperti apa ya, bagaimana cara dia nanti untuk menyambut klien, kemudian dengan bersalaman mempersilahkan duduk. Ini berkaitan dengan keterampilan attending ya. Yang kedua adalah keterampilan opening. Opening ini adalah keterampilan membuka percakapan. Jadi pada saat seorang konselor itu berhadapan dengan klien, tentu harus memiliki keterampilan untuk membuka percakapan. Ya, bagaimana caranya itu nanti akan ditampilkan dalam keterampilan opening. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan acceptance atau penerimaan. Keterampilan acceptance ini adalah keterampilan bagaimana seorang konselor itu menerima atau memberikan perhatian kepada klien dengan sebaik-baiknya. Masuk dalam keterampilan acceptance. Kemudian keterampilan paraphrasing ini adalah meringkas sementara ya. Keterampilan paraphrasing itu adalah ringkasan sementara. Bagaimana nanti seorang konselor atau Anda akan mempraktikkan keterampilan ini untuk meringkas dari beberapa pernyataan-pernyataan penting yang dilontarkan oleh klien.
Selanjutnya adalah keterampilan merefleksi atau reflection ya. Keterampilan merefleksi ini adalah merupakan keterampilan seorang konselor untuk memantulkan. Biasanya ini berkaitan dengan isi hati gitu ya. Berikutnya adalah keterampilan konfrontasi, mengkonfrontasi ya. Keterampilan mengkonfrontasi ini terjadi apabila ada gap antara perilaku yang dia munculkan ya, perilaku yang dimunculkan entah itu mimik muka, mimik wajah atau gestur tubuh dengan perkataan yang dilontarkan. Ketika itu tidak sinkron, maka perlu untuk dilakukan konfrontasi. Artinya di sini keterampilan konfrontasi akan dimunculkan di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan meringkas atau summarizing ya. Keterampilan meringkas atau summarizing. Nanti akan ada lagi satu keterampilan yaitu keterampilan untuk closing. Closing artinya keterampilan bagaimana seorang konselor ini bisa menutup atau mengakhiri sesi percakapan konseling dengan kliennya ya. Baik. Oke, slide berikutnya adalah keterampilan attending. Ya, keterampilan attending ini adalah keterampilan berkaitan dengan penampilan ya. Penampilan seorang konselor dalam membawa dirinya, penampilan seorang konselor dalam mengatur posisi duduk, kemudian penampilan konselor dalam mempersilahkan klien duduk ya. Ini berkaitan dengan penampilan-penampilan itu. Nah, baik, penjelasannya seperti ini. Keterampilan attending merupakan cara konselor untuk menyiapkan diri, bersikap atau berperilaku, mendengarkan, memberikan perhatian kepada klien sehingga klien merasa aman, nyaman, diperhatikan oleh konselor. Baik, coba Anda pahami dari kalimat yang saya sampaikan ini, bahwa keterampilan attending merupakan cara konselor untuk menyiapkan diri. Mempersiapkan diri artinya untuk melakukan sesi wawancara konseling, seorang konselor harus mempersiapkan dirinya, baik fisik maupun psikis. Ya, fisiknya harus sehat, psikisnya pun juga harus dalam terkondisi secara baik. Ya, bagaimana seorang konselor mempersiapkan dirinya dalam bersikap? Ya, attending. Jadi seorang konselor terkadang juga memiliki permasalahan. Lalu bagaimana cara konselor itu atau cara kita sebagai seorang calon konselor atau guru bimbingan dan konseling harus bersikap, mensikapi klien yang datang itu dengan segala permasalahannya, termasuk kita juga punya masalah, kita harus bisa bersikap secara baik. Sikap tentu diiringi dengan perilaku, berperilaku yang baik ya di hadapan klien atau konseling. Kemudian mendengarkan. Ya, mendengarkan ini artinya apapun yang dilontarkan oleh klien itu didengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian memberikan perhatian kepada klien sehingga klien merasa aman. Merasa aman dalam artian begini. Ketika kalau Anda dulu mungkin ya datang ke ruang BK, kemudian mencoba untuk konsultasi dengan guru bimbingan dan konseling, pasti ingin merasa aman. Merasa aman di sini berarti seorang konselor harus mampu untuk menjaga kerahasiaan. Ya, menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan dari apa? Kerahasiaan dari permasalahan yang dilontarkan oleh konseling nanti. Memberikan rasa aman. Kemudian nyaman. Nyaman dalam artian bukan pas nyaman terus ditinggal seperti itu, tidak ya. Dalam artian nyaman seperti ini. Ketika klien itu konsultasi kepada konselor, maka seorang konselor itu harus bisa menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Jadi konseling datang kepada konselor, kemudian mereka konsultasi, mereka wawancara konseling, merasa nyaman, artinya ya enak-enak saja seperti itu ya ketika ngobrol dengan konselornya. Berikutnya adalah diperhatikan oleh konselor. Jadi semua kegiatan yang dimunculkan oleh konseling itu harus diperhatikan. Maka keterampilan memperhatikan atau di dalam attending ini, keterampilan memperhatikan berkaitan dengan penampilan, persiapan diri, bersikap, berperilaku, seorang konselor harus memperhatikan. Memperhatikan itu dalam artian bukan siswa atau konseling itu langsung dipelototin matanya, tidak seperti itu. Jadi memperhatikan itu kita bagaimana sih ya dalam memperhatikan seseorang, ya, memberikan perhatian kepada seseorang yang orang itu menganggap bahwa oh, saya diperhatikan oleh konselornya gitu.
ya. Jadi yang dimaksudkan dalam keterampilan attending diperhatikan oleh konselor ini bagaimana seorang konselor itu mampu memunculkan bahwa dia itu memberikan perhatian secara penuh kepada konselinya. Ya. Itu yang dinamakan dengan keterampilan attending. Lalu apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah meningkatkan harga diri klien. Harga diri. Ketika kita diperhatikan, kita pasti akan merasa dihargai. Iya atau tidak? Coba gini saja. Saya analogikan seperti ini. Anda ngobrol dengan teman, kemudian teman Anda yang Anda ajak ngobrol itu sambil mainan HP. Kira-kira Anda merasa sebel atau tidak? Jawabannya pasti akan merasa sebel. Wah, saya itu ngomong tapi kok tidak diperhatikan gitu ya. Maka tidak akan ada harganya gitu. Anda merasa tidak dihargai oleh teman. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda diajak ngobrol, kemudian mainan HP, teman Anda pun juga akan merasakan hal yang sama gitu. Wah, tidak dihargai saya gitu. Pertama, meningkatkan harga diri klien atau konseli. Yang kedua adalah menciptakan suasana aman bagi klien. Tentu menciptakan suasana aman bagi klien. Jadi ketika seorang konselor ini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan bahwa permasalahan yang dilontarkan kepada klien itu nanti akan menjadi sebuah rahasia, artinya tidak ada orang lain yang tahu selain konselor dengan konselinya, maka ketika seorang konselor mampu menampilkan itu, punya keterampilan attending yang baik, akan menciptakan suasana yang aman bagi klien. Ya, menciptakan suasana aman bagi klien. Yang ketiga adalah meyakinkan klien bahwa konselor adalah orang yang tepat. Apa Pak itu maksudnya? Meyakinkan klien. Jadi ketika konselor itu menyambut konseli atau klien tadi ya, datang kepada dia ya, dengan suasana yang ramah, suasana yang aman, artinya di situ seorang konselor juga memunculkan keterampilan bahwa ini loh Mbak, Mas, kamu datang pada orang yang tepat. Saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Silahkan kamu sampaikan semua keluh kesah kamu, semua permasalahan yang sedang kamu alami. Saya akan menanggapi dengan sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa permasalahan ini hanya saya yang tahu dan juga saudara yang tahu. Nah, dari situ ketika klien sudah merasa dihargai, merasa diperhatikan, klien merasa aman, maka meyakinkan klien, wah saya tepat nih, saya konsultasi dengan orang yang tepat ini. Baiklah Pak, saya akan konsultasi dengan Bapak. Nah, itu tadi ya, ada 3 tadi. Meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana aman bagi klien, meyakinkan klien bahwa konselor adalah orang yang tepat. Lalu yang berikutnya adalah apa saja Pak yang ada di dalam attending itu? Ya, yang ada dalam attending apa saja Pak? Yang pertama adalah posisi dan jarak duduk. Oke, posisi dan jarak duduk. Artinya kalau duduk itu jangan terlalu dekat, tapi jangan juga terlalu jauh. Ya, posisi agak menyerong. Jangan berhadapan-hadapan. Ya, posisi dan jarak duduk. Gimana sih Pak? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya artinya ada beberapa klien yang ketika kita ngobrol bareng seperti itu, ada beberapa orang atau individu yang ketika kita ngobrol bareng, ya, kalau terlalu dekat mungkin akan merasa risih begitu. Tapi kalau terlalu jauh juga ini ngobrol nggak enak. Ngobrol orangnya ada tapi kok jauh banget gitu ya. Artinya posisi duduk ini yang sedang saja begitu ya jaraknya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi badan. Posisi badan ya, kita lihat posisi badan yang seperti apa. Posisi badan itu tegak ya. Jangan condong ke depan, terlalu condong ke depan, atau jangan terlalu bersender di kursi terlalu ke belakang gitu ya. Kayak santai gitu. Artinya posisi badan ini harus tegak. Posisi badan yang tegak ini merupakan salah satu bentuk bahwa kita memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh konseli itu. Ya. Untuk posisi badan tegak. Yang berikutnya adalah isyarat gerak tubuh. Ya. Isyarat gerak tubuh ini misalkan seperti ini ya. Isyarat gerak tubuh itu seperti menepuk bahu,
kemudian bersalaman, ya, mempersilahkan duduk, ya. Tentu kalau mempersilahkan duduk, biasanya kalau orang Jawa itu menggunakan jempol, ya. Monggo silahkan duduk, ya. Tidak mungkin menggunakan jari kelingking, monggo duduk, itu tidak mungkin seperti itu. Isyarat atau gerak tubuh. Anda cukup menampilkan isyarat atau gerak tubuh itu, attending sudah muncul. Ini bukan semata-mata gerak tubuh gampang. Kalau Anda tidak terbiasa, ini pun juga akan susah untuk dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah, ya. Ekspresi wajah ini juga masuk dalam kategori keterampilan attending. Ekspresi wajah. Ketika klien itu datang, kita tentu harus dengan wajah yang berseri-seri. Meskipun punya permasalahan, kita harus bisa menutupi itu. Karena klien itu datang dengan segala permasalahannya. Loh Pak, kita kan juga punya masalah gitu. Iya, tahu. Tapi ketika kita sudah berkomitmen untuk jadi seorang konselor yang profesional, ya, artinya kita harus punya manajemen permasalahan yang bagus dalam diri kita. Jadi jangan sampai klien datang, ya, kita ada permasalahan, kemudian mengekspresikan permasalahan kita, nanti akan jadi bingung mana kliennya, mana konselornya begitu. Oke, berikutnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini penting, ya. Kontak mata itu bukan berarti klien dipelototin, itu tidak. Tidak seperti itu, ya. Kontak mata artinya klien juga butuh untuk diperhatikan. Ingat, yang dilihat adalah leher ke atas. Orientasinya adalah leher ke atas ini merupakan salah satu bentuk wujud perhatian. Bukan leher ke bawah. Ya, ini yang cowok-cowok nih yang agak berbahaya nih ya. Kalau kontak mata yang dikontak itu atau yang dilihat itu dari bagian leher ke bawah, itu nanti orientasinya akan lain nanti ya. Orientasinya akan lain. Maka perlu kontak mata ini perlu untuk dijaga ya. Sesekali menengok melihat wajah dari konseli, sesekali kita tidak menengoknya, artinya kita harus fleksibel. Karena ada beberapa konseli yang ketika dilihat justru malah grogi gitu. Nah, ini malah proses konseling malah tidak bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah volume suara konselor. Volume suara konselor ya, volumenya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, ini yang mungkin, Pak, itu agak susah. Iya, susah memang di awal, tapi ketika kita coba untuk latihan, ya, kita mencoba untuk berlatih mengatur volume suara dan juga intonasi, itu nanti akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, volume suara konselor. Kemudian mendengarkan itu ya pasti punya telinga semua ya, punya telinga, artinya Anda bisa mendengarkan. Mendengarkan bukan serta-merta kita mendengarkan dengan telinga. Mendengarkan ini juga salah satu bentuk perhatian, ya, seperti mengatur posisi badan yang agak condong ke depan, tapi tidak terlalu condong ya, agak condong ke depan kemudian mengangguk-angguk. Ini merupakan salah satu bentuk penerimaan dan juga mendengarkan dari permasalahan yang disampaikan oleh konseling. Ya, ini adalah salah satu keterampilan attending. Nah, ini saya contohkan. Kita lihat, kita masuk pada contoh keterampilan attending ya. Contoh keterampilan attending. Nih, KI adalah konseli ya. Baik. Saya contohkan seperti ini. Assalamualaikum. Kemudian konselor menjawab, Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Dengan ekspresi muka yang ramah, senyum, ceria, mengantarkan konseli ke kursi. Ekspresi ramah ya, dengan senyum, ceria. Ya, meskipun ada permasalahan, tetapi tetap harus bisa mengcover, harus bisa membungkus permasalahan yang dialami itu dengan senyum, dengan ceria. Mengantarkan siswa atau mengantarkan konseli duduk ke kursi. Ayo mari Mbak, masuk, silakan duduk. Yuk silakan duduk di situ, mana kursinya yang enak. Oke, ditata dulu kursinya. Ya, ini salah satu bentuk keterampilan attending. Simple ya. Oke, lalu seperti apa lagi Pak? Konseli mengatakan seperti ini. Iya Bu, iya Pak. Dengan senyum terpaksa, murung, sedih. Bebas dong konseli ya. Dan dengan permasalahannya konseli itu tidak pernah salah gitu ya. Iya Bu. Nah, kemudian konselor mengatakan seperti ini. Apa kabar nak? Sebut nama, disebut nama. Nama anaknya ya, bukan nama bapaknya, oke? Dengan senyum ramah penuh perhatian. Dengan penuh perhatian tentu ya saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail. Bentuk penuh perhatian kepada orang lain itu yang seperti apa. Ini cowok yang suka gombal ini pasti tahu nih bentuk perhatian yang seperti apa. Kasih perhatian,
Lagi sayang-sayangnya terus tinggal. Jangan seperti itu ya. Itu tidak baik, ya. Tidak baik untuk dilakukan gitu ya. Ditanyakan, apa kabar nak? Apa kabar Mbak Desi? Apa kabar Mbak Dita? Apa kabar Mas Imron misalkan? Dengan senyum, dengan ekspresi senyum, dengan ekspresi ramah dan penuh dengan perhatian, penuh perhatian gitu. Yang berikutnya, klien mengatakan emm, diam, sedih dan menunduk. Ya, artinya dia sedang memikirkan, klien ini sedang memikirkan bahwa dia diam, sedih, menunduk, hanya gitu saja ya. Ini kalau konselornya ini agak usir gitu, Mbak, ngapain Mbak? Nyanyi, Nisa Sabian. Bisa berantem tuh ya di ruang konseling. Tidak, jangan dilakukan seperti itu. Konselornya mengatakan seperti ini. Ada yang bisa Ibu bantu? Senyum, ramah, penuh perhatian, ekspresi penuh ketertarikan. Badan agak dicondongkan ke depan. Ya, supaya apa? Supaya klien ini merasa diperhatikan. Ini salah satu bentuk keterampilan attending. Jadi dari awal tadi mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk, begitu ya. Nah, permasalahannya adalah Pak, kalau di tengah pandemi seperti ini bagaimana Pak? Tentu aku akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, sekarang konseling juga bisa lewat online ya, bisa menggunakan aplikasi video call, WhatsApp, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, ya, itu bisa dilakukan. Bahkan menggunakan telepon itu juga bisa dilakukan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika konseling antara konselor dengan konselor itu bisa bertatap muka secara langsung. Ya, artinya ketika dilaksanakan secara daring, ya, maka kita juga harus bisa mengekspresikan diri kita seperti apa. Kita harus juga bisa menganalisis apa yang dimunculkan oleh si konseli ini. Ya, memang kelemahannya di sini ketika menggunakan daring. Oke. Itu tadi adalah berkaitan dengan keterampilan attending. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan keterampilan attending tadi ya, mulai dari tujuannya, atau manfaatnya, kemudian bentuknya, kemudian contoh-contohnya. Nah, harapan saya nanti mahasiswa bisa untuk mempraktikkan keterampilan itu dengan sebaik-baiknya ya. Nanti untuk keterampilan ini pasti juga akan dipraktikkan secara utuh ya. Tapi untuk sesi ini sistem saya adalah saya menjelaskan keterampilan, kemudian Anda berupaya untuk mempraktikkan, mencoba untuk mempraktikkannya, ya, mencoba latihan senyum, kemudian posisi badan yang seperti duduk tegak dan agak condong ke depan, mengatur posisi duduk, ya, bagaimana cara untuk mempersilahkan klien duduk. Ini keterampilan-keterampilan yang mungkin dirasa itu gampang, tetapi kalau tidak dilatihkan ini akan terasa susah. Ya, kurang lebih seperti itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini ya. Kalau misalkan nanti mahasiswa ada pertanyaan, Pak, saya kurang paham mengenai keterampilan ini, tentu yang utamanya yang di slide yang ini, Pak. Itu Anda bisa tanyakan via Google Classroom ya, via Google Classroom. Kemudian nanti saya akan mencoba menjawab dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti Anda bisa memahami dari jawaban saya ini. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.